Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Englyn Palar. Saya jurusan Hukum dari Universitas Samratulangi. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan dosen pengampu saya yang pertama ada Dr. Dra Dejalani Imbang MH. Dan yang kedua ada Enci Nei Vinje Watak SPD MPD. Judul materi kita pada hari ini, bahasa lugas dalam genre makro. Kita masuk dalam penjelasan kata lugas dan genre makro. Ya, seperti yang tertulis di sini, yang pertama, kata lugas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata lugas adalah hal-hal mengenai yang pokok-pokok saja, bersifat apa adanya dan tidak berbelit-belit berdasarkan arti tersebut. Dapat disimpulkan bahwa makna kata lugas merupakan makna kata yang sebenarnya disampaikan secara langsung atau eksplisit dan tidak secara tersirat. Dan yang kedua ada genre. Apa artinya dengan ragam? Di mana perihal genre ini menjadi pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai dengan bentuk tersebut. Yang ketiga ada makro. Sedangkan makro artinya besar atau luas, sehingga dari ulasan tersebut secara singkat, pengertian teks genre makro adalah ragam besar atau kompleks yang di dalamnya terdapat bermacam jenis teks genre mikro. Sebagai tambahan, menurut Tri Wiranto dalam Pengantar Ringkasan Linguistik Sistem Fungsional 2018, genre makro digunakan untuk menamai teks secara keseluruhan, yang di dalamnya masih terkandung genre-genre lain sebagai subgenre. Subgenre yang dimaksud adalah genre mikro. Teks genre makro tidak dapat disusun tanpa adanya genre mikro. Teks genre mikro yang terdapat dalam genre makro seperti teks deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Kita masuk dalam jenis teks genre makro. Teks genre makro dalam bentuk ragam tulis dapat berupa artikel, jurnal, berita, buku, ulasan, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Maka dari itu, struktur teks genre makro berbeda-beda mengikuti jenis teksnya. Akan tetapi, teks ragam makro juga dapat diwujudkan dalam peristiwa komunikasi yang ada dalam teks genre makro antara lain wawancara. Yang pertama adalah wawancara, merupakan kegiatan tanya jawab atau menggali informasi dari narasumber. Struktur teks wawancara terdiri atas judul, orientasi, isi, dan reorientasi. Teks semacam ini biasa kita temui di media massa seperti koran, televisi, radio, atau media online. Dan yang kedua ada telepon. Percakapan telepon merupakan perbincangan yang melibatkan dua orang atau lebih tanpa tetap muka. Struktur teks percakapan telepon terdiri atas pembukaan dan penutup. Isi dan percakapan telepon bisa berupa banyak hal, maka kita menutup kemungkinan bahwa dalam percakapan telepon memuat salah satu dari teks deskripsi, laporan, eksplorasi, eksplanasi, atau diskusi di dalam isinya. Dan yang ketiga ada layanan jual beli.
Layanan jual beli berkaitan dengan produk, percakapan antara pedagang dan konsumen. Pada teks ini terdapat struktur teks negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Teks jenis ini hanya spesifik membahas mengenai proses persetujuan oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat ada surat, yang dimana surat pembaca adalah salah satu teks genre makro yang memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai bentuk surat resmi atau tidak. Dalam cangkupannya, pengertian surat ini ialah karya tulis yang memiliki fungsi dan tujuan yang diinginkan si penulis itu sendiri. Yang kelima ada artikel jurnal. Dari teks genre makro adalah artikel jurnal. Artikel ini bagian daripada karangan ilmiah yang bisa dilakukan dengan penelitian atau studi literatur. Ada banyak perbedaan artikel dan opini. Salah satunya jika artikel ada klimaks kalimat yang didapatkan, sedangkan untuk opini hanya sebatas pada gagasan. Dan saat ini kita masuk ke kaidah kebahasaan. Meskipun nampaknya kompleks dan beragam, teks genre makro memiliki kesamaan dalam kaidah kebahasaan. Berikut kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks genre makro. Yang pertama ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks tersebut yang berartikan kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Yang kedua ada kata rujukan, kata yang memuat referensi. Yang ketiga ada konjungsi, kata hubung yang berfungsi menjabatani antar kata atau antar klausa. Yang keempat ada diksi. Diksi adalah pilihan kata agar gagasan dapat disampaikan dengan baik. Yang kelima ada kata sifat, kata yang menerangkan karakter suatu hal atau benda. Kata sifat dapat menumbuhkan kesan pada kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik dan hidup. Dan yang keenam ada kata kerja. Biasanya terdapat dalam predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Yang ketujuh, kata keterangan memberi penjelasan mengenai suasana, keadaan, waktu, atau lokasi. Baiklah, berikut hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga para dosen sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Dadah.